Hari ini kembali lagi aku akan coba merakit ya. Kita akan unboxing, review sedikit dan juga kita langsung build. Ini adalah Tamiya Red Special ya. Kenapa aku pilih ini? Karena dia memang edisi spesial. Biasanya kalau di Tamiya itu mengeluarkan kit-kit yang spesial, itu ada beberapa faktor. Yang pertama, kit ini limited, jumlahnya nggak banyak. Kemudian produksinya juga nggak sering, mungkin terbatas sekali. Dan biasanya punya fitur-fitur yang lebih unggul dari Tamiya biasa. Contohnya adalah di Tamiya ini dia punya bodi polikarbonat yang which is itu membuat mobil kita jadi lebih ringan. Oke, langsung aja kita akan lihat dulu bagian box dari kit ini. Aku nggak tahu bacanya apa teman-teman, mungkin yang lebih paham bisa silahkan tulis komentar kalian di bawah. Kalau saya sih bacanya X-Flow-Lite ya, dari namanya seperti itu sih, X-Flow-Lite. Kelebihan-kelebihannya ya, lightweight, polikarbonat body, ini yang tadi saya bilang, artinya kita dapat body yang plastiknya itu tipis, tidak seperti Tamiya pada umumnya ya. Kemudian sasisnya sudah berwarna merah, juga ini spesial karena jarang sekali kita menemukan sasis yang warnanya merah. Hard low profile small diameter tire, berarti bannya ini hard low profile ya. Saya juga nggak begitu paham karena saya taunya medium, hard, super hard, low friction. Kalau ini dia tulisnya hard low. Nah, ini berarti mix mungkin di antara hard dan low gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Kemudian A-spoke wheels. Berarti velgnya di sini memiliki desain A-spoke. Jadi seperti huruf A. Kalau dilihat dari jauh ini seperti huruf A gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ada apa lagi? Snap together. Oh, ini seperti biasa tanpa lem. Oke, di sini ada tulisan lagi polikarbonat body. Ini menunjukkan lagi bahwa kita akan dapat body polikarbonat. Oke teman-teman, di sini saya nggak begitu paham karena tulisan Jepang MA. Ya, kita lihat sampingnya kurang lebih sama, tidak ada yang berbeda dengan Tamiya biasa ya. Oke, kita langsung buka aja. Wow, langsung ya. Pertama kita bisa lihat bodi polikarbonatnya nih. Ini yang tadi saya bilang, ini adalah bodi spesial. Kenapa spesial? Karena dia ringan sekali guys ya. Jadi Tamiya itu sebenarnya kalau kita ikut lomba, setiap kelasnya punya aturan tersendiri. Jadi ukuran berat pun diatur. Setiap kelas ada minimum berat dan maksimum berat. Nah, dengan ini hati-hati juga. Jadi jangan terlalu senang karena ada aturannya ya teman-teman ya. Kita akan taruh di sini. Dan ini satu lagi ya, nanti kita akan cat. Plus juga harus menggunting terlebih dahulu. Setiap bodi polikarbonat itu pasti dicetak seperti ini. Dicetaknya seperti ini. Dan ini kita harus mengeluarkan ekstra sedikit tenaga dan waktu untuk menggunting ya, karena kita akan menggunting mengikuti alur desainnya. Untuk sasis kita langsung dapat sasis merah seperti ini, MA sasis. Ini sasis yang menurut saya bagus ya, dia salah satu sasis paling kuat, paling kokoh, serta desainnya itu wah bener-bener aerodinamis ya. Kalau ada angin itu udah diatur sedemikian rupa untuk membelah angin di bagian bawah sini ya, desainnya seperti itu ya. Kita taruh di sini. Kemudian di sini ada lagi kertas yang ini saya yakin ditambahkan oleh importir atau toko di Indonesia tempat saya beli kitnya, cuman saya nggak tahu, lupa saya. Nah, ini kita dapat ban. Ini bannya warna merah juga. Nanti kita akan langsung pasang aja. Nah, ini seperti biasa, dinamo double shaft. Kemudian kita ada tambahan bodi seperti ini, teman-teman. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengunci bodi ke sasis nantinya. Karena bodi polikarbonat ini beda-beda. Khusus untuk yang kali ini, X-Flow-Lite ini nggak ada pengait depan dan pengait belakangnya ya. Jadi kalian bisa lihat bodinya polos. Lalu untuk memasang ke sasis nanti kita butuh ini. Nah, ini adalah part di mana penguncinya ada di sini dan kaitan depan ada di sini. Jadi ini nanti akan kita sambungkan di bawah bodi seperti ini. Dan ini menggunakan baut nantinya. Next, kita dapat seperti biasa, ini yang A. Kita lihat dulu. Ya, ini adalah frame A ya. Semuanya ada di sini, mulai dari gearbox, pengait terminal, kunci baterai, ini ya, semuanya ada di sini. Lalu velg, nah ini dia nih. Kita dapat velg yang tadi disebutkan A-spokes. Jadi kayak desainnya tuh huruf A dikali 5 gitu ya. Ini keren banget. Oke, ini pertama kali nih, saya belum punya kayaknya yang kayak gini. Next, berikutnya ada stiker. Stiker dan terakhir yaitu seperti biasa tutorial dan kertas peringatan yang warnanya kuning. Oke teman-teman, supaya nggak lama-lama, kita langsung aja coba proses perakitan. Sebelumnya kita buka dulu ya ini kedua plastik ini supaya nanti lebih cepat prosesnya. Saya mau lihat motornya nih. Motornya ini tutupnya putihnya kayak putih tulang gitu ya. Ini beda
saya baru pertama kali punya setelah main ini. Oke guys, jadi ini adalah dinamo Mabuchi ya. Ini beda, kalau teman-teman lihat, nih saya akan kasih lihat kalian. Dinamo yang biasanya kita dapat, itu adalah dinamo SMC. Kita lihat ya. Beda ya teman-teman, ini ada beberapa stok saya yang saya dapat dari kit Super Avante, DCR01, Proto Emperor. Kita lihat ya, ini tutupnya beda warna nih. Perhatikan hanya perbedaan warna tutupnya saja. Oke, jadi ini Mabuchi dan ini SMC. Dan bahkan Mabuchi dan SMC sendiri tuh punya warna-warna tutup yang berbeda lagi. Ada yang warnanya benar-benar tembus pandang, ada yang warna putih dan sebagainya ya guys ya. Saya belum begitu tahu lah, tapi intinya ini beda. Saya selalu punya yang begini. Sekarang ini beda sendiri dia warnanya. Oke, saya senang banget ya karena saya tuh pingin dapat Mabuchi. Konon katanya kalau kita punya dinamo Mabuchi yang warnanya bening, nah itu adalah dinamo standar terbaik. Jadi kalau kalian mau ngebut di kelas STB atau STB Plus itu bagus. Kita menggunakan Mabuchi yang bening. Saya akan mulai dari ini ya guys. Saya akan mulai mencoba memotong ini mengikuti alur. Ini akan saya potong. Kurang lebih seperti ini cara saya untuk mengerjakan bodi polikarbonat kali ini teman-teman. Saya biasanya membuang dulu bagian-bagian yang benar-benar kita yakini dia tidak diperlukan lagi nantinya ya dengan menggunakan gunting biasa. Sebenarnya ada gunting khusus yang bisa kita gunakan untuk memotong bodi polikarbonat ini. By the way, di sini kelihatan tahunnya akhirnya kita menemukan bahwa X-Flow ini diciptakan tahun 2006 ya. Kalau kalian ingin merapikan lagi, bisa lagi dirapikan menggunakan cutter atau menggunakan amplas ya. Tapi saya di sini tidak akan melakukan itu. Nah, seperti ini miring, jadi kita bisa ulang-ulang terus teman-teman. Dilanjutkan dengan pemotongan hingga merapihkan, lalu setelah itu saya melakukan yang namanya masking tape. Kemudian tinggal kita lanjutkan dengan proses pengecatan. Proses pengecatannya kering, kita lanjutkan dulu teman-teman untuk merakit ya. Mari kita mulai biasa dari sasisnya terlebih dahulu, kemudian bannya sebelumnya lebih baik saya persiapkan ya. Saya perhatikan kedua sisinya, seperti biasa ada sisi mengkilap dan sisi yang doff. Saya gunakan sisi yang doff di sini. Oke, pasang keempat rodanya terlebih dahulu. Kalau saya selalu seperti ini, kemudian saya siapkan dulu di shaft rodanya juga, supaya nanti langsung tinggal pasang, plug and play ya teman-teman ya. Oke, sudah siap. Kemudian kita siapkan pinion gear ya teman-teman. Motor nanti supaya cepat, kita supaya tinggal pasang pinion gearnya. Usahakan tekan pinion gearnya di meja yang rata seperti ini. Kalau bisa sih sebaiknya di kaca ya teman-teman. Bahkan sebenarnya di sasis MA ini kita udah dapat alatnya. Cuman saya nggak pakai ya, masih ada di dalam box untuk menekan pinion gearnya. Oke, sudah selesai. Yuk, mari kita langsung rakit. Pertama, sasis kita pasangin dulu di bagian sini. Oke. Seperti biasa, sasis baru sudah tidak menggunakan eyelet lagi di bagian rodanya ini. Kita masukkan ke empat-empatnya. Seperti ini. Pastikan dia kencang dan nggak gampang copot ya guys ya. Kemudian kita siapkan gearnya yang ada di sini. Di sini kita dapat gear pink. Cek putaran ban harus loncer. Karena itu hal yang paling penting ya. Kalau kita mau bikin tamnya kita kenceng tapi putaran bannya nggak loncer, sama aja bohong. Untuk apa? Belakang loncer, depan juga udah loncer. Mantap guys ya. Kita lanjutkan lagi untuk di bagian motor terlebih dahulu ya. Di bagian motor, kita harus mulai dulu dengan terminal. Untuk terminal sendiri, kalian jangan sampai salah pasang depan dan belakang. Seharusnya sih nggak bisa salah ya dia. Kalau salah dia nggak akan mau terpasang dengan baik. Oke, di sisi satunya juga kita langsung pasang. Dimasukkan terlebih dahulu seperti ini. Untuk MA sendiri nanti ada alat penguncian untuk terminalnya ya. Kalian bantu menggunakan pinset apabila terjadi kendala seperti yang barusan ya. Nah, berikutnya ini kita akan kunci menggunakan 4 buah part yang ada di sini. Part kecil-kecil ini fungsinya untuk mengunci terminalnya. Ditekan aja langsung seperti ini supaya dia tidak kabur ya. Oke, seperti itu. Baru kita persiapkan
motor yang berikutnya. Oh iya, sebelumnya kita pasang switch on off-nya dulu karena nanti akan tertutup oleh motor ya. Kita lanjutkan lagi dengan pemasangan gear yang berikutnya. Seperti biasa, kita harus tes dulu. Jangan lupa untuk memberikan pelumas atau grease ya pada setiap sisi gearnya. Oke, kita tes pergerakan gear. Baik. Kita lanjutkan dengan penutupan mesin seperti ini. Pas, mudah sekali. Seperti biasa, kita tes dulu teman-teman. Apakah mesinnya bisa berfungsi dengan baik atau tidak ya. Saya pasangkan baterai di sini menggunakan Neochem supaya mantep nih guys ya. Ini baterai yang ori Tamiya nih ya. Kita tes nyalakan, mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke, lancar ya, suaranya juga udah baik. Semuanya berputar, keempat roda. Cukup, kita matikan, kita lanjutkan dengan proses-proses yang berikutnya. Saya berikan dulu sedikit pelumas untuk rodanya. 1 tetes saja. Ini memang minyak bearing ya yang saya pakai di sini. Oke, sudah cukup. Lalu ada tutup baterai di sini, teman-teman. Ini adalah tutup baterainya. Kita pasang seperti ini supaya baterainya tidak kabur ya. Sudah selesai untuk bagian utama dari mobil ini. Sekarang kita lanjutkan dengan pemasangan roller. Mari kita lanjutkan lagi sekarang teman-teman. Ini adalah hasil catnya ya setelah kita menunggu beberapa saat pengeringan. Dari dalam kelihatannya ini rapi. Hari ini kita berhasil mengecat dengan baik. Nah, saatnya kita membuka masking tape-nya. Lalu kita melepas plastik pelindung yang dari sisi luar. Terakhir tinggal pemasangan decal stiker ya. Kita buka dulu masking tape-nya teman-teman. Nah, seperti ini saya langsung lepas. Jadi tadi kenapa saya masking? Supaya bagian kacanya itu tetap bening ya. Saya pinginnya dia tetap berfungsi dan terlihat layaknya kaca. Oke, saya buka dulu. Nah, seperti ini. Saya mengikuti dari desain kotaknya. Jadi di bagian kotak ini memang kacanya tembus pandang, sedangkan bodinya dicat merah ya. Tapi penggunaan catnya sebenarnya agak sedikit berbeda karena saya menggunakan cat merah yang solid, sedangkan untuk di box itu sendiri menurut saya itu adalah cat khusus untuk bodi polikarbonat. Jadi warnanya masih tembus pandang merahnya. Oke, saya buka. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini agak kurang rapi ya teman-teman untuk bagian maskingnya. Kalau kalian mau lebih rapi, kalian harus mengerjakan ya sedikit memakan waktu yang lebih banyak ya. Kalau ada cat yang lebih masih bisa dihilangkan ya. Kita bisa hapus menggunakan cairan. Tapi untuk cat yang kurang ya kita repot. Nanti kita ngecat ulang lagi. Seperti ini ya. Nanti bisa dirapikan lagi menggunakan stiker dari sisi luar. Saatnya kita membuka plastik pelindungnya. Seperti ini ya teman-teman, kita temukan salah satu bagian yang bisa dibuka, lalu kita tinggal tarik aja, perlahan kalian kuliti. Supaya apa? Tujuannya plastik ini tadi untuk melindungi sisi luar pada saat kalian cat, agar bodi luarnya tidak terkena semburan cat juga ya, seperti ini. Oke, dia jadi mengkilap sekali. Pastikan kalian buka hanya ketika sudah selesai mengecat ya. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Setelah kita buka semua plastiknya, dia jadi mengkilap ya, terlihat. Untuk bagian kaca sendiri nanti kita tinggal merapikan aja. Bisa dengan cara pemasangan stiker dari luar. Kalau kalian mau cat ulang sedikit, ya bisa juga. Atau kalau aku nanti rencananya akan digosok aja bagian cat yang berlebih supaya bagian kaca ini full menjadi bening kembali ya teman-teman ya. Selanjutnya kita harus pasang dulu ke sini dan ke part yang kecil ini. Menggunakan baut yang tersisa, 3 baut aja. Setelah itu, terakhir tinggal kita lakukan penempelan decal stikernya. Untuk pemasangan baut menuju bodi bawah ini usahakan kencang sekencang-kencangnya ya guys. Kenapa? Karena nanti bautnya ini akan kita tutupi dengan stiker sehingga tidak bisa kita kencangin lagi. Jadi jangan sampai terlepas pada saat nanti bermain. Usahakan dia terpasang dengan baik. Oke. Selesai sudah teman-teman dan tinggal saya kunci. Inilah dia hasilnya X-Flow-Lite Red Special. Saatnya kita melakukan test ride teman-teman. Bagaimana performa X-Flow-Lite ini? Apakah dia bisa melewati track yang ada di sini? Kita coba aja langsung dari sini ya guys. Kita mulai, 1, 2, 3. Ya, salah taruh guys. Ulang, 1, 2, 3. Oke. Kita lihat.
Bagus sekali teman-teman, kita bisa lihat jalannya lancar. Bagus banget guys. Lancar berjaya. Oke, saya tangkap di sini. Teman-teman, ini adalah akhir dari permainan hari ini, Explolai Red Special.